Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 PGSD Reguler E 2019 yang beranggotakan saya Rizwanda Ugo dan teman saya Citra Angelina Lumban Gaul. Kami akan membahas tentang benda di sekitarku. Bahasa Indonesia tema 3, subtema 1 untuk kelas 3 SD. Sebelum kita ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Diharapkan setelah menonton video ini, teman-teman yang pertama mampu mengetahui jenis, sifat fisik, dan ciri-ciri benda. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman mampu membedakan benda-benda berdasarkan ciri-cirinya. Oke teman-teman, ada yang tahu tidak ya, apa sih benda itu? Oke, mari kita pelajari. Benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Massa dapat diukur dengan cara ditimbang ya teman-teman. Oke, benda dalam kehidupan sehari-hari, istilah benda sering kita dengar dengan sebutan yaitu barang atau objek atau zat atau materi. Coba kalian sebutkan benda apa saja yang ada di sekitar kalian sekarang. Ya, benar. Ada buku, ada pensil, ada handphone, dan lain-lain. Kita sudah mempelajari tentang apa itu benda. Sekarang kita sudah mengetahui ciri-ciri benda itu adalah 1. Memiliki wujud, yang kedua menempati ruang, dan yang ketiga memiliki massa. Oke, nah wujud benda ada 3 bentuk ya teman-teman. Yang pertama benda berbentuk padat, kemudian benda berbentuk cair, dan yang ketiga ada benda berbentuk gas. Di sekitar kita, benda dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada benda hidup, yang kedua ada benda mati. Ada yang tahu nggak apa itu benda hidup? Iya, betul. Benda hidup adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Ciri-ciri kehidupannya yaitu bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan minuman, peka terhadap rangsang. Nah, ada yang tahu nggak apa saja benda hidup di sekitar kita? Iya, betul sekali. Contohnya manusia, tumbuhan, dan hewan. Kemudian kelompok benda mati. Benda mati adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, apa tadi ciri-ciri kehidupan teman-teman? Ya, betul. Bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan minuman, dan berkata terhadap rangsang. Nah, ada yang tahu nggak apa saja contoh benda mati? Iya, betul. Ada kursi, bangku, batu, tanah, pensil, dan lain-lain. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, kenapa jam dinding, pulpen, tas tidak termasuk ke dalam benda hidup? Iya, betul. Karena dia tidak bergerak, dia tidak bernapas, dia tidak tumbuh, dan tidak peka terhadap rangsangan. Nah, jadi selain hewan, manusia, dan tumbuhan, benda-benda di sekitar kita itu adalah benda mati. Nah, sudah paham kan teman-teman? Dalam kehidupan sehari-hari, ada loh teman-teman beberapa hal yang bukan termasuk ke dalam benda. Nah, ada yang tahu nggak cara membedakan benda dan bukan benda? Nah, caranya cukup mudah teman-teman. Cara kita membedakan sesuatu tersebut apakah termasuk ke dalam benda atau bukan benda. Yang pertama kita cukup mengamati sesuatu tersebut teman-teman. Apakah dia menempati ruang, apakah dia memiliki massa, apakah dia memiliki wujud. Nah, jika memiliki 3 hal tersebut, maka dia termasuk ke dalam jenis benda. Nah, kalau tidak memiliki wujud, tidak memiliki ruang, tidak memiliki massa, nah sesuatu tersebut termasuk ke dalam bukan benda. Oke teman-teman, untuk lebih memahami bagaimana cara membedakan benda dengan bukan benda,
kalian harus perhatikan gambar-gambar ini ya. Api unggun termasuk benda atau bukan benda ya teman-teman? Jadi bagaimana cara membedakannya? Betul, kita amati dulu. Apakah sesuatu tersebut menempati ruang? Apakah memiliki wujud? Apakah memiliki massa? Nah, api unggun tidak memiliki wujud, tidak memiliki massa, dan tidak menempati ruang. Karena api unggun tidak memiliki ciri-ciri benda, jadi api unggun tidak termasuk ke dalam benda ya teman-teman. Nah, gambar kedua ada minyak goreng. Nah, kita lihat teman-teman, minyak goreng apakah menempati ruang? Ya betul, dia menempati sebuah botol. Nah, apakah dia memiliki massa? Ya betul, dia memiliki massa. Apakah dia memiliki wujud? Nah, iya dia betul, wujudnya termasuk ke dalam jenis benda cair. Jadi minyak goreng termasuk ke dalam jenis benda ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada cahaya lampu. Nah, cahaya lampu apakah memiliki massa teman-teman? Apakah memiliki wujud? Apakah dia dapat menempati ruang? Nah, tidak teman-teman. Nah, jadi cahaya lampu tidak termasuk ke dalam jenis benda ya teman-teman. Nah, yang terakhir kelinci. Nah, ini sudah pasti. Kelinci itu kan hewan teman-teman. Berarti kelinci termasuk benda apa? Ya betul, benda hidup. Sekarang lanjut ke sifat fisik benda. Sifat fisik benda itu apa Pak? Sifat fisik adalah sifat-sifat yang bisa kita amati, kita ukur, kita rasakan secara langsung oleh panca indera. Sifat fisik benda dikelompokkan berdasarkan 1. Warna benda, 2. Bentuk benda, 3. Ukuran benda, 4. Wujud benda, 5. Kekuatan benda, 6. Keadaan permukaan benda, yang ke-7 bahan penyusun benda. Sifat fisik yang pertama yaitu benda memiliki warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Ada warna biru, ada warna orange, ada warna hitam, dan ada warna ungu. Yang kemudian bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Nah, seperti ada bentuk bola, ada bentuk segitiga, ada bentuk persegi, dan ada bentuk lainnya. Kemudian ada ukuran. Benda yang ada di sekitar kita pasti mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, dan ada yang pendek. Sifat fisik selanjutnya yaitu benda dapat kita amati dari wujudnya. Wujud benda di sekitar kita mempunyai beragam wujud. Ada yang mempunyai wujud padat, ada yang wujudnya cair, dan ada yang wujudnya gas. Nah, sifat fisik selanjutnya yaitu kita dapat mengamati suatu benda dari kekuatan. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam kekuatan. Ada benda yang kuat sekali, ada benda yang rapuh. Sifat fisik selanjutnya yaitu benda dapat kita amati sesuai dengan keadaan permukaannya. Keadaan permukaan benda yang ada di sekitar kita itu beragam. Ada yang permukaannya halus, ada yang permukaannya kasar, ada yang permukaannya licin, dan ada yang permukaannya kesat. Selanjutnya, benda dapat kita amati sesuai dengan bahan penyusunnya. Di sekeliling kita banyak sekali benda-benda yang berbeda bahan penyusunnya. Ada benda yang terbuat dari kayu, ada benda yang terbuat dari kertas, ada benda yang terbuat dari plastik, ada benda yang terbuat dari kaca, dan ada benda yang terbuat dari logam. Oke teman-teman, jadi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini adalah benda yang ada di sekitar kita memiliki sifat fisik, ciri-ciri, dan jenis yang berbeda. Jenisnya bisa kita kelompokkan menjadi benda hidup dan benda tak hidup atau benda mati. Sifat fisiknya bisa kita lihat berdasarkan warna, bentuk, ukuran, wujud, kekuatan, dan lain-lain. Ciri-ciri benda memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki wujud. Nah teman-teman, semoga penjelasan dari materi tadi dapat bermanfaat ya teman-teman. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar. Terima kasih teman-teman.